lagi di channel lain aku Sia Siva. Dan di video aku kali ini aku bakal cerita atau bakal sharing ke kalian bagaimana cara aku bisa lepas dari krim dokter tanpa breakout sama sekali. Dan sebelum aku mulai ke videonya, aku mau berterima kasih ke kalian karena udah klik video ini. Dan kalau kalian mau cari video-video aku yang lain, kalian bisa langsung ke playlist karena aku udah bedain di situ. Kalian bisa cari video yang kalian mau. Dan aku mau ingetin sekali lagi, jangan lupa di subscribe karena dengan subscribe aku lebih semangat lagi bikin video dan konten yang lebih bermanfaat lagi. Oke deh, langsung aja kita mulai videonya. Oke guys, sebelum aku menuju ke intinya, aku bakal cerita sedikit gimana aku bisa pakai si krim dokter ini. Nah, ini tuh terjadi pada tahun 2017 atau 2018 awal gitu. Nah, aku tuh pergi ke klinik kecantikan atas dasar rekomendasi dari saudara aku, yang dia tuh emang perawatan dan kulitnya tuh bagus banget, mulus, putih, nggak putih, cerah gitu. Terus aku akhirnya datang karena aku ada keluhan mau ngilangin kutil. Jadi aku nggak tahu ini tuh kutil atau apa ya, karena itu dia kayak daging tumbuh terus warnanya tuh coklat dan itu banyak banget di kanan kiri wajah aku dan di leher. Terus aku ke sini buat konsultasi ke dokternya awalnya. Terus akhirnya dokternya nyaranin langsung aja dikasih tindakan gitu buat dihilangin. Nah, cara ngilanginnya ini dia itu dengan cara di laser dan tidak boleh kena air 4 sampai 6 jam. 6 jam sih kayaknya. Nah, setelah itu setelah di laser kan udah bersih tuh, tapi ya emang ada kayak bekas lasernya. Jadi gimana sih kalau misalnya kamu ada tai lalat nih, bayangin aja tai lalat terus diilangin, itu kan dia kayak ada kulit, apa ya namanya ya, kulit luka gitu loh. Nah kayak gitu. Nah itu tuh karena aku banyak banget, jadi tuh aku nggak boleh kena air selama itu. Terus waktu setelah selesai tindakan datang lagi ke dokternya, gimana nih biar cepat sembuh dan lain sebagainya. Terus aku dikasih salep dan aku disaranin buat beli krim pagi sama krim malam. Terus ya aku sih ya karena aku nggak tahu dan aku awam banget sama skincare waktu itu, jadi aku iya aja dengan membeli beberapa produk yang disarani sama dokternya plus tambah sama si cuci muka. Setelah aku pakai si krim dokter ini, kulit aku tuh emang beneran lebih cerah, terus tuh halus. Terus ya selayaknya orang pakai krim dokter gimana sih, pasti tahu sendiri kan gimana bagusnya kulit kita. Nah, tapi di sini tuh komedo aku tuh nggak hilang, jadi komedo aku tuh tetep aja dan itu banyak banget dan susah banget buat dihilangin. Nah katanya tuh tetap harus facial, kayak paling nggak 1 bulan sekali, tapi aku udah bener-bener kapok sama facial. Jadi tuh aku emang terakhir facial ya waktu di klinik itu. Setelah itu aku nggak pernah facial lagi karena sakitnya, naudzubillah, ya Allah, itu bener-bener kayak apa sih, facial tuh sakit banget, harus ditusuk-tusuk jarum juga buat ngeluarin komedonya yang susah kayak gitu kan. Nah, terus setelah aku pakai krim dokter ini kan tadi aku beli facial washnya juga. Nah, aku pakai facial wash ini di muka aku tuh, aku nggak tahu ini cocok apa enggak ya, tapi kering banget dan kayak pecah-pecah terus lama-lama ngeletek dan itu perih banget. Terus tapi masih aku lanjutin nih. Menurut aku nih, aku nggak tahu, ini mungkin kayak harus mengalami ini dulu biar bisa kulitnya lebih bagus kayak gitu mungkin, tapi emang setelah itu kulit aku jadi bagus dan pengelupasannya itu berkurang. Dan ini terjadi sampai 4 bulanan, dan bulan kelima aku putusin buat berhenti dari krim dokter ini. Kenapa? Karena pertama, aku tetap masih dengan uang segitu, ibaratnya aku kan pakainya dalam sebulan itu 2 night cream dan 2 day cream karena emang sedikit itu. Jadi aku harus stok, jadi per bulan itu bisa sampai 200 sampai 300 ribuan. Dan sedangkan aku ini seorang mahasiswa dan aku nggak mau minta orang tua aku buat ngasih uang jajan lebih buat aku perawatan, nggak mau sama sekali. Jadi aku putusin buat berhenti di bulan kelima, dan itu berhentinya benar-benar kayak gini, yaudah aku nggak mau pakai kamu lagi, yaudah aku nggak mau sembuh kamu, kayak gitu. Jadi ternyata itu salah. Besoknya aku tuh kayak jerawatan dan itu gede banget di hidung sini.
itu gede banget. Besoknya lagi aku jerawatan juga di dagu-dagu, kayak jerawatnya mulai tumbuh gitu loh setelah aku gak pakai krim itu. Nah, 1 minggu setelah aku lepas dari krim dokter itu, aku mulai sadar kok gini ya. Terus akhirnya aku pakai lagi nih si krim dokter. Tapi dengan cara aku selang-seling pakai produk lokal, karena itu waktu itu aku pakai produk yang lokal, aku belum tahu skincare yang kayak Korea dan lain sebagainya, jadi aku pakai produk lokal. Jadi aku udah nggak pakai cuci mukanya, aku pakai cuci muka waktu itu apa ya, Agnes kalau nggak salah, yang Agnes yang buat jerawat kayak gitu, karena emang aku waktu itu setelah lepas krim dokter jadi jerawatan, bukan breakout tapi jerawat, cuma 1-2 tapi gede. Nah, setelah itu aku tuh pemakaiannya kayak selang-seling. Jadi buat pengganti si krim ini aku pakainya krim Garnier. Jadi cara pakainya, misal hari ini tuh krim dokter, besok Garnier, sekarang krim dokter, besok Garnier, dan itu sampai 2 minggu pertama. Dan ini berlaku sampai 1,5 bulan atau 1 bulan sampai krim yang tersisa itu habis. Jadi tadi kan udah kayak gitu, terus di minggu ketiga aku pakainya hari ini Garnier, 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian pakainya hari ini pakai krim dokter, terus 2 hari atau 3 hari kemudian pakainya itu si Garnier, kayak gitu sampai bener-bener krim itu habis dan aku buang wadahnya dan aku langsung pindah ke Garnier. Memang sih pemakaian krim lokal ini, maksudnya Garnier ini tuh enggak secerah atau enggak seinstan misalnya kita pakai krim dokter, tapi paling enggak wajah kita tuh lebih sehat lah daripada pakai krim dokter. Ya, bukan maksud aku pakai krim dokter tuh wajah kita jadi nggak sehat atau gimana, tapi kalau aku sendiri pakai krim dokter itu malah wajah aku tuh kecanduan. Misal aku nggak pakai krim dokter langsung aku jerawatan, dan itu jerawatnya tuh bisa banyak banget, tapi setelah aku selang-seling pemakaiannya ini jerawatan aku tuh nggak terlalu banyak, cuma 1-2, dan emang itu tuh gede-gede banget, tapi nggak masalah sih, yang penting aku bisa lepas dari krim dokter ini. Nah, tadi kan aku udah bilang tuh setelah aku berhenti dari krim dokter terus aku gabungin atau aku combine hari ini pakai krim dokter, besoknya Garnier, itu kan aku bilang jerawatan. Emang aku jerawatan dan itu jerawatnya tuh gede banget, literally. Ya Allah, nggak bisa ditutupin pakai makeup beneran deh karena saking gedenya. Nah, di situ aku pakainya Oxy. Jadi buat ngilangin jerawat, tadi kan awalnya kalau aku misalnya pakai krim dokter, aku ngilangin jerawatnya itu kan kayak di bagian jerawatnya tuh aku lebihin, kayak aku banyakin krim dokternya. Nah, besoknya tuh lama kemudian dia bakal kering kayak gitu. Tapi enggak, sekarang aku pakainya Oxy. Nah, si Oxy ini kalau kalian mau tahu ampuhnya si Oxy ini buat jerawat, nanti aku bakal taruh di description box karena aku udah pernah jelasin ampuhnya si Oxy ini buat jerawat. Nah, setelah aku bener-bener lepas dari krim dokter ini, aku bener-bener cuma pakai produk lokal. Jadi aku pakainya cuci muka Agnes, terus krimnya itu pakainya si Garnier, terus habis itu bedaknya itu aku pakai si Mars. Tahu kan Mars? Bedak sejuta umat. Itu. Jadi aku cuma pakai itu, benar-benar pakai itu doang, dan kulit aku merasanya lebih nyaman seperti itu ya, walaupun enggak se-glowing dan enggak seputih tadi aku pakai krim dokter, tapi paling enggak aku enggak tertekan karena harganya yang lumayan mahal. Terus pada tahun 2018 pertengahan ke akhir aku tuh magang di toko kecantikan skincare Korea. Nah, di situ aku mulai belajar kayak misalnya pakai gimana caranya pakai toner yang benar, pakai serum dan lain sebagainya, yang cocok di kulit normal tuh oily gimana, sensitif gimana, dan itu semua butuh trial dan error. Jadi nggak bisa kayak sekaligus kamu pakai terus cocok gitu, nggak bisa. Iya, kalau misalnya bisa alhamdulillah, kalau misalnya enggak kamu harus nyoba-nyoba dulu sampai nemu produk yang pas di kulit kita, seperti itu. Nah, aku awalnya juga pernah pakai serum yang itu langsung aku jerawatan kecil-kecil banyak banget merata, itu aku pernah. Terus aku pakai krim yang akhirnya di muka aku itu jadinya kering, itu aku pernah. Jadi aku trial dan error sampai akhirnya aku nemuin formulasi yang cocok di kulit aku. Kulit aku tuh normal tuh oily dan sensitif banget. Kalau misalnya aku pakai kayak produk yang kulit aku gak mau nerima, aku bakal langsung jerawatan seperti itu. Nah, semua produk itu aku udah pernah jelasin di video aku sebelumnya, nanti aku bakal taruh di description box, jadi kalian bisa langsung lihat tanpa kalian cari-cari di playlist aku.
Jadi, misal kalian mau berhenti dari krim dokter, aku saranin kalian jangan ragu-ragu buat berhenti dan jangan kayak mikirin nanti gimana ya, nanti gimana. Karena pikiran kita tuh bakal ngaruh juga di diri kita kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah mantep mau berhenti dari krim dokter, kalian harus siapin produk buat pengganti dari krim-krim yang udah kalian pakai itu. Jadi kayak dibuat selang-seling, misal ini krim dokter, terus besoknya atau lusanya gitu pakai krim yang udah kalian siapin kayak gitu. Nah, dan kalian juga harus yang udah aku bilang tadi, trial dan error. Dan itu kalian jangan takut, karena kalau kalian takut, kalian nggak bakal bisa nemuin produk yang sesuai dengan kulit kalian. Seperti itu. Oke guys, sekian dulu video aku kali ini. Dan misalnya kalau kalian mau pakai skincare Korea dan kalian bingung mau pakai apa yang sesuai dengan kulit kalian, kalian bisa komen di bawah. Nanti sebisa mungkin kalau misalnya aku tahu, aku bakal jawabin satu persatu komentar dari kalian. Dan semoga yang lagi berjuang melepas krim dokter, ya emang krim dokter tuh bukan suatu yang bukan suatu yang tidak aman, bukan sih, karena pasti mereka krim-krim tersebut, produk-produk tersebut dibuat pasti atas pengawasan para ahli. Tapi yaitu kalau di tubuh aku atau di kulit aku itu aku bakal ketergantungan, dan aku nggak suka kalau produk itu ketergantungan seperti itu. Oke, sekian dulu video aku kali ini, dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe, and see you next video. Bye bye.